Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aneza dari Prodi D3 RMIK tingkat 2A. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa itu kualitas pelayanan e-health sebagai alternatif antrian online di Puskesmas Kota Surabaya. Pendahuluannya yaitu pelayanan publik merupakan fungsi dan kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan publik dan memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu, dan efektif. Beberapa contoh pelayanan publik yang umum adalah administrasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. E-government merupakan solusi baru untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi TIK. E-government mengoptimalkan proses manual, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. E-government menyediakan platform bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan publik, menyediakan informasi penting, dan membantu mereka mengakses pelayanan publik dengan mudah. Program e-health. Program e-health merupakan aplikasi pendaftaran online yang memberikan kemudahan yaitu signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menghindari antrian yang panjang dan menunggu lama di puskesmas atau rumah sakit bagi yang akan datang untuk berobat atau periksa kesehatan, baik para pasien yang baru ataupun bagi pasien yang lama. Dengan akses melalui mesin kios pelayanan publik, website pendaftaran online, atau aplikasi e-health, masyarakat dapat mendaftar secara praktis dan efisien tanpa harus meninggalkan rumah. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memungkinkan pasien untuk merencanakan kunjungan mereka dengan lebih baik. Program e-health di Surabaya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Program ini telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan setempat dan meningkatnya partisipasi warga. Program ini merupakan kerjasama antara berbagai departemen pemerintah, termasuk Departemen Komunikasi dan Informasi Diskominfo, Departemen Kesehatan, dan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif e-health di wilayah puskesmas dan rumah sakit. Kolaborasi antara kedua departemen tersebut memastikan layanan e-health yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Seterusnya ada manfaat menggunakan e-health. A. Manfaat bagi pasien: memudahkan akses layanan kesehatan pasien dalam mendaftar ke puskesmas atau rumah sakit dengan mudah, baik secara online maupun offline melalui mesin kios. Mempercepat pelayanan dan proses pendaftaran pasien sehingga mengurangi waktu tunggu antrian di puskesmas atau di rumah sakit. Yang B. Manfaat bagi petugas: meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dokter dan perawat dalam waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administratif, meningkatkan kualitas diagnosis dan pengobatan dari dokter dalam melihat riwayat medis melalui e-health sebelumnya sehingga dapat memberikan diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat. Yang C. Kemudian ada manfaat bagi pemerintah: meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia melalui penggunaan e-health, meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik. Bagi pemerintah dalam menghemat waktu dan biaya pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kemudian ada juga kualitas pelayanan e-health. Deskriptif dari kualitas pelayanan publik e-health yang berbasis e-government terdapat 5 indikator dalam pendekatan e-gov. 1. Ease of use: kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan dalam konteks e-health Kota Surabaya mengacu pada kemudahan akses yang dirasakan oleh masyarakat terhadap situs web dan aplikasi yang disediakan. 2. Trust, kepercayaan.
Kepercayaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program eHealth Surabaya. Kepercayaan masyarakat terhadap eHealth Surabaya dapat diartikan sebagai rasa yakin bahwa situs atau aplikasi tersebut aman dan bebas dari gangguan, serta melindungi informasi pribadi mereka. Yang ketiga, reliability. Keandalan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kualitas eHealth di Surabaya. Reliabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan eHealth Surabaya untuk menyediakan layanan yang konsisten dan terjamin kepada penggunanya. Keempat, content and appearance of information. Isi dan tampilan informasi. Aspek ini mengacu pada kualitas informasi dan desain eHealth Surabaya yang memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kualitas informasi dan desain merupakan aspek penting dalam menilai eHealth Surabaya. Kualitas informasi yang baik akan membantu pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan akurat, sedangkan desain yang baik akan memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Kelima, citizen support, pendukung. Layanan pelanggan merupakan aspek penting dalam layanan eHealth Surabaya. Layanan pelanggan yang baik dapat membantu pengguna untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan mereka melalui situs web. eHealth Surabaya menawarkan berbagai layanan termasuk email, telepon, dan live chat. Mereka memberikan respon yang cepat dan ramah, memiliki pengetahuan yang baik tentang situs web, dan dapat membantu pengguna dengan berbagai masalah. Namun ada beberapa keterbatasan seperti jam layanan dari Senin hingga Jumat, opsi komunikasi yang terbatas, dan bagian FAQ dengan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang akan saya sampaikan yaitu berbagai faktor penghambat implementasi sistem informasi kesehatan di Indonesia, yaitu searah dengan berlangsungnya era informasi pengelolaan sistem informasi kesehatan SIK yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi TIK. Telah bertambah luas implementasi, namun rumah sakit, dinas kesehatan, dan puskesmas yang memanfaatkan TIK untuk mendukung proses dalam organisasi. Semenjak desentralisasi pada tahun 2004, penggunaan SIK berbasis TIK di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan dinas kesehatan provinsi sering tanpa menggunakan pedoman yang baku. Evaluasi pada tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa banyak SIK stand alone dan dipadu dengan sistem informasi yang lain dari kementerian lain, pemerintah daerah, donatur, dan lain-lain, menimbulkan duplikasinya dalam pencatatan dan pelaporan. Problem yang masih banyak ditemukan di SIK dewasa adalah belum terwujudnya efisiensi, ditandai redundant data, duplication kegiatan, kualitas data yang rendah, data yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketidaktepatan waktu laporan, sistem umpan balik yang tidak optimal, pemanfaatan data atau informasi yang rendah. Pada tingkat daerah untuk advokasi, perencanaan program monitoring dan manajemen. Kemudian di sini ada faktor penghambat implementasi sistem informasi kesehatan di Indonesia, yaitu yang pertama ada sistem informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Faktor penghambatnya keterampilan sumber daya, adaptasi sumber daya dari proses manual ke sistem komputer. Yang kedua, sistem informasi layanan kesehatan dasar di Jawa Tengah. Faktor penghambatnya yaitu kendala infrastruktur TIK, kesadaran stakeholder di bidang layanan kesehatan. Yang ketiga, sistem informasi kesehatan gigi dan mulut UKGS. Faktor penghambatnya keterbatasan SDM, tidak seimbang dengan volume tugas dan kegiatan, dan kurangnya fasilitas. Yang keempat, sistem informasi manajemen puskesmas Simpus. Faktor penghambatnya kurangnya perangkat komputer dan kurangnya kualitas SDM dan kurangnya anggaran. Yang kelima, yaitu sistem informasi rekam medis. Faktor penghambatnya adalah informasi yang belum lengkap dan informasi tak relevan dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya ada komponen sistem informasi menurut WHO 2008, yaitu 1. Health Information System Resource
adalah sumber daya sistem informasi kesehatan. 2. Indicators, yaitu indikator-indikator. Ketiga, data resource atau sumber daya data. Keempat, data manajemen atau pengelolaan data. 5. Information product adalah produk-produk informasi. Yang keenam, dissemination and use atau diseminisasi dan penggunaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.